Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dengan NIM 2310300377. Baik, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Etika Administrasi Publik. Adapun materinya yaitu pengertian etika administrasi publik. Etika administrasi publik adalah seperangkat nilai, norma, prinsip, dan standar moral yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh pejabat dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Ini bukan sekedar aturan hukum tertulis, melainkan standar apa yang dianggap baik, benar, adil, dan pantas dilakukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Etika ini berfungsi sebagai pengendali internal agar kekuasaan yang dimiliki tidak disalahgunakan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah didasarkan pada kepercayaan publik, kejujuran, dan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau pengelolaan. Contohnya, seorang kepala dinas pendidikan memiliki wewenang untuk menentukan pemenang lelang pengadaan buku pelajaran. Secara hukum, ia boleh memilih penyediaan manapun yang memenuhi syarat teknis, namun secara etika tidak boleh memilih perusahaan milik saudara kandungnya meskipun harga sama, karena hal itu melanggar prinsip netralisme dan menghindari konflik kepentingan. Sedangkan pendekatan etika adalah cara atau sudut pandang yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan, keputusan, atau perilaku dianggap baik, benar, dan sesuai dengan nilai moral yang berlaku. Dalam administrasi publik, pendekatan etika menjadi pedoman bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa pendekatan etika yang umum digunakan antara lain yaitu seperti pendekatan deontologi atau etika kewajiban, menilai suatu tindakan berdasarkan aturan, norma, dan kewajiban yang harus dipatuhi. Suatu tindakan dianggap benar jika sesuai dengan hukum atau peraturan, meskipun hasilnya belum tentu menguntungkan. Sedangkan pendekatan etika manfaat menilai tindakan berdasarkan manfaat atau konsekuensi yang dihasilkan. Tindakan yang paling baik adalah tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Sedangkan pendekatan etika kebijakan menekankan pada karakter dan moral individu. Seseorang dianggap bertindak etis apabila memiliki sifat-sifat baik seperti jujur, adil, bertanggung jawab, dan bijaksana. Sedangkan pendekatan relativisme etika menganggap bahwa standar moral dapat berbeda-beda tergantung budaya, tradisi, dan kondisi masyarakat. Tidak ada satu standar moral yang berlaku mutlak untuk semua orang. Sedangkan pendekatan hak menekankan perlindungan hak-hak dasar setiap individu seperti hak memperoleh keadilan, kebebasan, dan perilaku yang sama. Suatu tindakan dinilai etis apabila menghormati dan melindungi hak orang lain. Sedangkan etika terapan yaitu adalah cabang etika yang menerapkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etika untuk menyelesaikan masalah atau dilema yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Etika terapan berfokus pada bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu berdasarkan kepentingan moral. Sedangkan pengertian akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau kelompok atau organisasi untuk bertanggung jawab segala tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya yang telah dipercaya kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan kesiapan untuk menjalankan serta menerima konsekuensi
atas setiap tindakan yang dilakukan. Dalam konteks administrasi publik, akuntabilitas merupakan kewajiban lembaga pemerintahan dan aparatur negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran serta hasil program dan kebijakan kepada masyarakat. Sebagai pemegang kedaulatan, akuntabilitas bertujuan memastikan bahwa pelayanan pemerintahan dilakukan secara efektif, efisien, dan transparansi dan sesuai dengan aparatur perundang-undangan. Menurut Maria Dansmo, akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyediakan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak memberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Adapun jenis-jenis akuntabilitas seperti akuntabilitas hierarki. Akuntabilitas hierarki adalah akuntabilitas yang terjadi dalam hubungan atasan dan bawahan dalam suatu organisasi. Setiap pegawai bertanggung jawab kepada atasan sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku. Contohnya seperti seorang kepala bidang melaporkan hasil kerjanya kepada kepala dinas. Sedangkan akuntabilitas legal, akuntabilitas yang berkaitan dengan keputusan terhadap hukum, peraturan, dan prosedur yang berlaku. Setiap tindakan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Contohnya seperti penggunaan anggaran pemerintahan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan akuntabilitas profesional, akuntabilitas yang didasarkan pada standar profesi, kompetensi, dan kode etik dalam menjalankan tugas. Seseorang bertanggung jawab untuk bekerja secara profesional sesuai keahliannya. Contohnya seperti seorang auditor harus melakukan pemeriksaan sesuai standar audit dan kode etik profesi. Sedangkan akuntabilitas politik, akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pejabat publik atau pemerintah, kepala masyarakat, dan lembaga politik atas kebijakan serta keputusan yang diambil. Contohnya seperti kepala daerah mempertanggungjawabkan program pembangunan kepada masyarakat melalui DPRD. Model akuntabilitas modern. Akuntabilitas berbasis tindakan, yaitu akuntabilitas berbasis tindakan adalah model akuntabilitas yang memenuhi pertanggungjawaban berdasarkan tindakan atau proses yang dilakukan secara individu atau organisasi. Fokus utamanya adalah apakah prosedur, aturan, dan langkah-langkah yang diambil telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas berbasis kepercayaan. Akuntabilitas berbasis kepercayaan adalah model pertanggungjawaban yang didasarkan pada integritas, profesionalisme, dan kepercayaan yang diberikan kepada individu atau organisasi untuk menjalankan tugas dengan baik. Selanjutnya NPM. NPM Public Management merupakan paradigma administrasi publik yang menekankan efisiensi, profesionalisme, desentralisasi, dan orientasi pada kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. NPM hadir sebagai upaya memperbaiki kelemahan birokrasi tradisional dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik. Nilai utama NPM meliputi manajerialisme, desentralisasi, dan pengukuran kinerja. Manajerialisme menerapkan pentingnya pengelolaan organisasi publik secara profesional dengan fokus pada produktivitas, inovasi, efisiensi anggaran, dan pencapaian target. Wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah atau unit organisasi agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, fleksibel, dan
sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Sementara itu, orientasi pada kinerja menjadikan hasil kerja sebagai indikator utama keberhasilan organisasi publik melalui sistem evaluasi, pengawasan, dan pengukuran yang jelas. Penerapan NPM memberikan berbagai dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan seperti meningkatnya kualitas pelayanan publik, transparansi, efisiensi, birokrasi, serta akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Namun, demikian penerapan NPM juga menimbulkan berbagai tantangan dan kritik, terutama terkait aspek ketika orientasi yang terlalu kuat pada efisiensi dan target kinerja dapat menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kepentingan masyarakat yang lemah. Oleh karena itu, penerapan public management harus diimbangi dengan penguatan etika publik, integritas aparatur, transparansi, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang efektif. Daerah yang sudah menerapkan smart city seperti Jakarta sudah menerapkan smart city melalui sistem digital seperti aplikasi pelaporan warga atau JKI dan pusat kendali kota, bertujuan untuk mempercepat pelayanan publik, membantu kondisi lalu lintas, banjir, keamanan secara real time. Kedua, Bandung dikenal sebagai pelopor smart city di Indonesia. Kota ini menggunakan pusat kontrol digital atau comeback control dan sistem pelayanan publik online untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan pemerintahan serta meningkatkan partisipasi warga. Ketiga, Surabaya menerapkan smart city dengan digitalisasi layanan administrasi, pengelolaan sampah berbasis teknologi serta sistem pengawasan kota menggunakan CCTV untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi pelayanan. Selanjutnya, Makassar mengembangkan konsep-konsep atau more and smart city yang menggabungkan teknologi digital dengan nilai budaya lokal. Layanannya meliputi aplikasi pelayanan publik, transportasi, dan informasi kota berbasis digital. Selanjutnya, Denpasar menerapkan smart city terutama dalam sektor prawisata dan pelayanan publik. Pemerintah kota menyediakan pelayanan digital untuk wisatawan dan masyarakat agar lebih mudah mengakses informasi dan layanan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.